Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yaumul ahad 2 Februari 2025 bertepatan dengan 3 dari bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain dari hadis Ubay. Maka sebelum kita masuk kepada hadis Ubay yang baru, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah. Qala al-imam an-Nasa'i fi amali al-yawmi wal layla. Akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mughirah qala haddathana Muawiyah huwa ibn Abi Habs qala haddathana Asadi ibn Yahya عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه بدعوى الجاهلية فأعدوه بهدي أبيه ولا تثنوا. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-imam an-Nasa'i rahimahullah fi amali al-yawmi wa layla. Akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mughirah qala haddatsana Muawiyah huwa ibn Habs qala haddatsana Sari ibn Yahya anil Hasan an Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'tumuhu yad'u bi da'wal jahiliyah fa'idhu bihani abihi wa la taknun. Bismillah. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala fi amali al-yawm wal layla. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا معاوية هو ابن حفص قال حدثنا السري بن يحيى عن الحسن عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعذوه بهدي أبيه ولا تكذبوا. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala al-imam an-Nasa'i fi amali al-yawm wa layla akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mughirah qala haddathana Muawiyah ibn Hafs qala haddathana as-Sirri ibn Yahya an al-Hasan an Ubay ibn Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'tumuhu yad'u bi du'a'i al-jahiliyyah fa'idhuhu bihanni abihi wa la takunnu wala tukna. Bismillah. Qala an-Nasa'i fi amali al-yawm wa layla haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Mughirah qala haddathana Muawiyah huwa ibn Hafs qala haddathana Sari ibn Yahya an al-Hasan an Ubay ibn Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu yad'u bi da'wal jahiliyyah fa'idhuhu bihani abihi wa la takunnu. Bismillah. Qala al-imam Muqbil al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihi as-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, masih di Musnad Ubay. Qala al-Bukhari rahimahullah fi khalqi af'alil ibad. Berkata Imam Al-Bukhari di khalqi af'alil ibad, maka ketahuilah ya ibadallah, jika Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh periwayat secara mutlak, kama qala al-Bukhari atau bawabal Bukhari dan seterusnya secara mutlak, menunjukkan dia di kitab Sahih Al-Bukhari, dan ini disyaratkan kepadanya sihah, sehingga hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari sihah, bisa diamalkan
bisa diyakini. Adapun jika ditakyid, akhrajahul Bukhari fi kada wa kada, maka Imam Al-Bukhari mempunyai banyak kitab, di antaranya di sini Khalqu Af'alil Ibad, membantah dari kelompok yang sesat di jalannya tentang permasalahan Khalqu Af'alul Ibad, bahwa perbuatan Allah, perbuatan hamba termasuk daripada makhluk. Apa yang dilakukan oleh hamba adalah makhluk. Dan juga Imam Al-Bukhari mempunyai kitab Al-Juz Khalfal Imam, dan juga mempunyai kitab Tarikh Al-Kabir, dan juga yang masyhur, kitab yang banyak dibaca di mana-mana adalah Adabul Mufrad juga. Dan kitab-kitab yang kami sebutkan ini tidak disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari as-sihhah, sehingga di dalam kitab-kitab yang kami sebutkan ada sahih dan ada dhaif. Imam Al-Bukhari tidak melazimkan kesahihan padanya. Maka di sini pun di kitab yang kita bahas ini tidak disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari sahih, namun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i telah memeriksanya dengan sanad yang sahih. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana bidzalika Qabisah, haddatsana Sufyan an Aslam al-Minqari an Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abza an abihi qala Ubay qala lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, unzilat alayya suratun umirtu an aqra'akaha qultu sumiyat lak qala sumitu lak qala na'am qultu li Ubay ya Abal Mundir farihta bidzalik qala wa ma yamna'uni wa huwa yaqul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hadhil ayah fi surat Yunus. Haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Sufyan an Aslam al-Minqari an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ubay ibn Ka'ab qala lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahwuhu qala Syekhuna Muqbil hada haditsun hasan. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menukilkan Syekh kami Muqbil dari Imam Al-Bukhari dari kitab Khalqu Af'alil Ibad yang tidak disyaratkan sahih, maka dia mensahihkannya. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Qabisah. Maka Qabisah di sini Ibnu Uqbah As-Sawai Abu Amir dari negeri As-Sawa, maka dilaqabi dengan As-Sawai, dan As-Sawai di sini dari Al-Kufi, dari Kufah, maka dia termasuk Al-Kufi. Maka negeri dari Sawa ada di Irak sekarang. Maka Qabisah Ibnu Uqbah dia hidup di tabaqah at-tasi'ah. Maka dia termasuk dari akhir dari kelompok itba'ut tabi'in. Dan adapun rutbahnya dia, maka dia adalah rawi yang shaduk hasanul hadis. Ini kata Al-Hafidh. Maka bagaimana kedudukan dia? Maka dia adalah rawi yang thiqah. Telah berkata Abu Hatim, Ar-Razi tentang Qabisah ini, maka dia ditanya, Abu Hatim,
tentang Qabisah dan Abi Hudzaifah. Bagaimana keduanya? Qala Qabisah ahla indi wa huwa saduq lam ara ahadan minal muhadditsin ya'ti bil hadits ala lafdin wahidin la yughayyiruhu siwa Qabisah ibni Uqbah wa Ali ibn al-Ja'd wa Abi Nu'aim fi Thawri. Maka ditanya Abu Hatim tentang Qabisah dan Abu Hudzaifah, dijawab Qabisah lebih aku cintai dan dia dalam keadaan saduq, penuh amanah, dan aku tidak pernah melihat dari muhaditsin yang datang hadisnya itu dengan lafaz yang satu dan tidak dibolak-balik, tidak dijadikan makna, kecuali Qabisah dan Ali ibn al-Ja'd dan Abu Nu'aim. Siapa? Fadl ibn Dukain fi Thawri, dalam periwayatan Ats-Tsawri. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa periwayatan Qabisah kepada Ats-Tsawri sangat kuat. Maka di sinilah siapa Sufyan nanti? Sufyan Ats-Tsawri. Dan begitu pun Abu Zur'ah di saat ditanya tentang Qabisah dan Abu Nu'aim, Fadl ibn Dukain imam, bagaimana keadaan keduanya? Dikatakan oleh Abu Zur'ah, kana Qabisah afdalu rajulain, bahwa Qabisah termasuk dari yang paling baik dari dua yang disebutkan tadi. Adapun Abu Nu'aim atqanu rajulain. Lihat, disebutkan oleh Abu Zur'ah, dia sebaik-baiknya dari dua orang itu. Dan adapun Fadl ibnu Dukain Abu Nu'aim, maka dia hafalannya mutkin. Maka berbeda keadaan Abu Nu'aim dengan Qabisah. Maka Qabisah dalam keadaan siqah. Adapun Abu Nu'aim maka dia imam. Berkata Imam Ahmad di saat ditanyakan bagaimana keadaan Qabisah dengan Abi Hudzaifah, Qabisah athbat minhu jiddan, ay min Abi Hudzaifah, wa qad katabtu anhuma jami'an. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, adapun Qabisah dia lebih kuat dibanding dari Abu Hudzaifah, dan Ahmad menulis dari keduanya. Dan begitu pun ditanya Ibnu Ma'in tentang Qabisah, dikatakan Qabisah thiqah fi kulli syai'. Maka Qabisah thiqah dalam setiap periwayatan kecuali hadis Sufyan. Dan di sini agak sedikit diturunkan oleh Ibnu Ma'in. Apa sebabnya? Apakah sebabnya hafalannya rusak? Tidak. Dikatakan fa innahu sami'a minhu wa huwa shaghir. Karena dia waktu dulu belajar dengan Sufyan Ats-Tsawri, dia masih kecil. Namun bukanlah setiap orang yang masih kecil kemudian diburukkan hafalannya rusak. Maka di antara kita ada yang usianya baru sudah naik 10 tahun kau. Sudah 10 tahun. Sudah lurus kencingnya. Maka di majelis kita pun ada santri yang umurnya 10 tahun. Dan tadi menghafal dengan sanad dan belajar dengan qiraah, membaca berbagai qiraah dan menghafal Al-Quran. Maka kaum muslimin bisa dari usia kecil belajar. Allah bisa karena biasa. Maka jika dia diajari umur 7 tahun pun sudah hafal 30 juz dari Al-Quran. Tergantung kepada pendidikan orang tuanya, dijauhkan dari gadget, dijauhkan dari HP. Adapun di zaman now, anak-anak kecil diberikan HP, sudah 2 jam, 3 jam. Dan anak-anak Indonesia ma'ruf dimanja. Jika diambil HP-nya, nendang-nendang, lempar barang-barang orang tuanya. Akhirnya ya sudah, dikasihkan HP-nya. Maka tidak bisa belajar. Tidak bisa dididik. Allahul musta'an. Maka permasalahan periwayatan Qabisah kepada Sufyan tetap thiqah. Maksudnya tetap diambil, bukan ini pendhaifan. Karena berapa dari para muhaditsin dulu belajar dan mereka kecil. Dan dulu Imam Asy-Syafi'i min tulab Imam Malik. Imam Malik imam Darul Hijrah, Imamul Hujjah.
yaqbal ay ahad min tulabi. Faja'al fata Asy-Syafi'i adz-Dzaki an-Nabil. Maka datang Imam Asy-Syafi'i dari Mesir dibawa oleh ibunya untuk belajar kepada Imam Malik. Imam Malik masyhur di zamannya. Maka dibawa Imam Asy-Syafi'i kecil. Dikatakan masih 7-8 tahun dari Mesir. Maka lihat, belajar dan belajar dan belajar. Akhirnya menjadi imam. Dan periwayatan dia kepada kitab Imam Malik tidak dhaif. Bahkan dia mengatakan yang masyhur dari ucapannya, ma araftu tahta adimis sama asahu kitaban min kitab Muwatta Malik. Qala Syafi'i, lam ajid tahta adimis sama afdal wa asah kitaban min kitab Muwatta Malik. Maka belajarlah Imam Asy-Syafi'i, dan dia masih kecil dan terus menimba ilmu, dan dia termasuk dari murid Imam Malik yang masyhur dan mempunyai madhab sendiri. Setelah masyhur dia mempunyai fatwa-fatwa yang fatwa-fatwanya kadang berbeda dengan gurunya dan tidak apa-apa. Maka sangat disayangkan jika ada guru itu harus diikuti oleh muridnya dalam berbagai ucapan. Tidak. Maka para ulama dulu, Imam Asy-Syafi'i mencintai Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mencintai gurunya Imam Malik dan mencintai Imam Ahmad muridnya. Namun tidak melazimkan kepada Imam Ahmad, kamu harus mengikuti aku atau kamu harus menjadi bayang-bayangku. Jika aku katakan sahih, kamu harus katakan sahih. Jika aku mengatakan jangan duduk dengan si fulan, dia hizbi, maka kamu harus menyebutkan dia hizbi juga. Maka akhirnya ini taklid buta. Maka Imam Ahmad seorang imam, muridnya Imam Asy-Syafi'i mempunyai pendapat fikih sendiri. Maka dalam permasalahan fikih dan perkara-perkara yang furu, tidak apa-apa kita untuk berbeda. Dan justru jika dalam permasalahan furu, permasalahan ijtihadiyah, kemudian kita dipaksakan untuk bertaklid buta, maka ini adalah perkara yang salah. Permasalahan i'tiqadiyah itu harus sama dan tidak ada yang berbeda dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang menyeleweng dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dialah ahlul bid'ah dan seterusnya. Adapun perbedaan dalam permasalahan fikih, perbedaan dalam permasalahan pemahaman kepada hadis, maka ini tidak harus mengikuti dari gurunya selama ada dalil. Maka dulu Imam Malik imam Darul Hijrah di zamannya. Namun Imam Asy-Syafi'i mempunyai dalil yang lain, maka dia berbeda pendapat. Dan begitupun Imam Ahmad belajar bertahun-tahun dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka setelah menjadi murid yang agung, kemudian dia berbeda pendapat dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i dan mempunyai dalil, akhirnya dia bermadhab yang lain. Itulah yang kita inginkan dari permasalahan ilmu. Dan saya seperti ucapan Syekh kami Mukbil, saya inni la u'allimukum at-taqlid. Maka kami tidak mengajari kalian taklid. Jika kalian melihat ada hadis yang lebih sahih dan kalian melihat ada ucapan yang lebih sahih dari ucapan kita, tinggal datangkan dalil dan ini hadisnya, maka kita pun akan mengikuti apa yang kalian sebutkan. Tidak ada taklid antara murid kepada guru kecuali kelompok as-sufiyah. Maka kelompok as-sufiyah menjadikan murid itu bagaikan mayat di tangan orang yang mengkafaninya. Tahu mayat di tangan orang yang mengkafani? Nggak ada orang, diangkat tangannya. Krek-krek ikut dia. Mayat disuruh berguling, ditekan perutnya, ikut. Seperti itu murid kepada guru. Karena apa? Pengen mendapatkan ilmul yaqin, agar dia bisa mendapatkan gelar wali, gelar yang lain dari
gurunya yang harus ditaklid butakan. Karena mereka mengajari ilmu thariqah, dan ilmu thariqah harus diambil dari thariqah gurunya wali. Kalau gurunya tidak ditaati secara buta, maka tidak bisa dia akan mendapatkan wali karena dari thariqah dia. Allahul musta'an. Selesai dari Qabisah, maka bagaimana keadaan Qabisah thiqah? Apa kata Al-Hafidh? Saduq. Maka di sini pun kita tidak taklid kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib ijtihad. Dan jika kita kembali kepada Taqrib dan Tahdhib yang kita pelajari keduanya, kadang-kadang apa yang dia tulis di Tahdhib berbeda dengan kesimpulan yang ada di Taqrib. Maka di sini pun dia mengatakan saduq, padahal Yahya Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad telah mensikoh keduanya. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan di sini Ibnu Sa'id, Ibnu Masruq, Ats-Tsauri, Al-Kufi, sama-sama dari Kufah. Dan Sufyan di sini dia juga di tabaqah yang ke-7. Maka Qabisah tabaqah yang ke-9 dari Itba'ut Tabi'i yang paling kecil, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ke-7 dari gembongnya, ruusnya Itba'at Tabi'in. Maka dia rawi yang di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim di saat ditanya tentang Sufyan Ats-Tsauri, dikatakan faqihun, hafidun, zahidun, imamu ahlil Iraq, wa atqanu ashabi Abi Ishaq, wa huwa ahfad min Syu'bah, wa idah talafa Tsauri wa Syu'bah fa Tsauri. Maka dikatakan oleh Abu Hatim, lihat pujiannya, dia faqih, dia hafid, dia zahid. Al-faqih maknanya ahlul fikih. Maka dia berbicara tentang ilmu fikih, ahlinya. Tentang bagaimana salat, bagaimana membayar zakat, bagaimana berpuasa dan seterusnya. Dan dia hafid dari segi ilmu hadis, hafid, imam. Dan dia juga dalam keadaan zahid, orang yang zuhud. Dan dia imam ahlil Iraq pada zamannya, pada zaman Itba'ut Tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri ini. Dan juga dari murid imam yang agung Abi Ishaq As-Sabi'i. Maka dari murid Abi Ishaq banyak, ada Imam Syu'bah dan ada Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat periwayatannya daripada Syu'bah pada Abi Ishaq. Dan ditanya Abu Daud atau Yalisi, qadimtul masjid al-haram fara'aitu halqatun nahu min khamsmi'ah wa rajulun fi wastiha qultu man hadha qalu amirul mu'minin Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Subhanallah. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud atau Yalisi, di saat aku datang ke Al-Haram, bisa jadi umrah ataupun haji, maka ada halaqah di musim haji itu yang mana dihadiri 500 sekitar itu orang-orang. 500 orang. Antum tahu bagaimana 500 orang? Banyak sekali. Maka di tengahnya ada orang ini. Maka aku tanya, siapa itu yang dikelilingi 500 orang dalam keadaan memberikan tausiah? Itu Amirul Mukminin Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Maka dialah Imam Ats-Tsauri. Dan begitu pun Abu Zur'ah di saat ditanya tentang dia, siapa wahai Abu Zur'ah? Min ahfad ashabi Abi Ishaq, dari orang-orang yang mengambil ilmu dari Abu Ishaq. Maka Abu Ishaq di zaman itu imam agung, sehingga siapa murid-muridnya, di antaranya dari imam yang agung itu Ats-Tsauri. Lalu siapa murid-murid yang paling mumpuni? Maka setiap yang duduk dengan imam muhaddis nanti akan ada murid-muridnya
yang sangat kuat, murid-muridnya yang paling banyak mulazamah, murid-muridnya yang sudah sangat senior berpuluh tahun atau bertahun-tahun dengannya. Maka di sini disebutkan siapa murid yang paling kuat dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dikatakan Sufyan wa Syu'bah wa Israil. Indak ya Hudzaifah, Israil apa hubungannya dengan Abi Ishaq As-Sabi'i? Disebutkan yang paling kuat Sufyan, jelas Sufyan dari Irak, Syu'bah dari Irak, kemudian Israil. Israil dari mana? Jangan bilang dari Tel Aviv. Apa hubungannya dengan Abi Ishaq? Allahul musta'an, la ta'rif. Man yujib? Tidak ada yang tahu, gampang. Apa hubungannya? Cucunya Abu Ishaq. Hafiduhu, maka dia adalah cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i, dan periwayatan ilmu hadis dari Israil cucunya kepada Abi Ishaq sangat kuat. Mana buktinya? Berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, riwayatu Israil an jiddihi, yakni Abu Ishaq, karena bapaknya Yunus. Yunus juga masih murid Abu Ishaq, namun tidak sekuat cucunya. Riwayat cucu kepada kakek, kata Abdurrahman ibnu Mahdi, yahfad ahadith jiddihi kahifdil Fatihah. Kalian tahu Al-Fatihah? Apakah kalian kadang-kadang murajaah Al-Fatihah? Tidak, di saat jadi imam. Jika kalian membaca qiraah Hafsan Asim mungkin. Namun jika kalian mau membaca qiraah yang baru, bagaimana sih al-qiraah dari Al-Fatihah menurut qiraah misalnya Hamzah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oh, seperti itu. Lalu qiraah Yaqub, alhamdulillahi rabbil alamin, dan di akhirnya waladdallin. Nah, itu Yaqub. Terus yang lainnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Riwayat Abu Ja'far Al-Madani dan Ibnu Katsir. Dan tidak ada riwayat Ibnu Qalil, hanya Ibnu Katsir. Maka di sini mungkin butuh kalian murajaah sedikit dari Al-Fatihah. Namun semua orang tidak ada yang menjadi imam dadakan murajaah dulu Al-Fatihah. Selama dia sudah hafal dari Hafsan Asim atau yang lainnya, maka di sini hafalan dari Israil kepada Abi Ishaq As-Sabi'i bagaikan menghafal Al-Fatihah yang sangat mutqin. Terbayang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ishaq As-Sabi'i sebagai imam ribuan. Maka cucunya ini menghafal, mempunyai catatan dari kakeknya dan dihafal riwayat dari kakeknya. Jadi bagaimana sanadnya? Haddatsani kakekku, dari sanadnya dekat, dari fulan, dari Abi Hurairah, dari Nabi. Berkata Rasulullah demikian dan demikian. Hadis kedua, berkata kakekku, atau haddatsani jiddi, haddatsani Abu Ishaq As-Sabi'i, dari fulan, kemudian dari Abi Hurairah, dari Nabi, dekat kepada Nabi. Maka kenikmatan yang besar Israil pada zaman itu. Karena Abu Ishaq As-Sabi'i dia muhaddits yang masyhur di zamannya, sehingga sering ditanya siapa murid terkuat, dikatakan Israil, dikatakan Syu'bah, dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Maka inilah kedudukan dari Sufyan Ats-Tsauri barakallahu fikum. Dan begitu pun berkata Imam Ahmad. Lihat imam yang agung, Imam Ahmad yang hidup di tabaqah yang ke-10 telah keluar dari
itba'ut tabi'in. Maka Imam Ahmad bukan dari kurun al-mufaddalah, sudah keluar seperti kita. Bukan dari kurun al-mufaddalah. Iya. Berkata Imam Ahmad, kana al-hifd li Sufyan bil Kufah, wali Malik bil Madinah, wal Laits ibnu Sa'ad bi Misr, wal Auza'i bi Syam. Maka 4 penjaga gawang ditambah, atau 4 saja penjaga gawang, bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, di Tobaqah yang ke-7 maknanya imam-imam dari itba'ut tabi'in. Imam Malik di Madinah, Imam Laits ibnu Sa'ad di Mesir, dan Imam Al-Auza'i di Syam. Di mana Syam sekarang? Suriah. Dan begitu pun Imam, sudah disebutkan tadi, Imam Malik di Madinah, Laits ibnu Sa'ad di Mesir, Al-Auza'i di Syam, dan Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Bisa kita tambah Syu'bah ibnul Hajjaj di Basrah, karena beda Kufah dan Basrah. Dan Ibnu Uyainah bisa dimasukkan juga, meskipun dia di Tobaqah yang ke-8, itba'ut tabi'in yang wusta, namun dia memegang Makkah. Dan siapa lagi pelengkapnya? Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi di Yaman. Maka inilah para penghafal hadis imam di zaman itu tersebar menjadi bintang kejoraknya di zaman itba'ut tabi'in. Imam Malik ibnu Anas fi Madinah, imam. Wa ma'adalik Al-Auza'i bi Syam. Wa kadalik Sufyan Ats-Tsauri fil Kufah. Wa Syu'bah fi Basrah. Dan begitu pun Imam Laits ibnu Sa'ad di Misr, temannya Imam Malik. Dan begitu pun Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi fil Yaman, wa huwa asluhu min Basrah. Maka inilah zaman keemasan yang hidup padanya imam-imam dunia dalam keadaan hafalannya tidak tanggung-tanggung. Kenapa Allah menjadikan ini? Untuk menjaga agama ini. Dan mereka para ta'ifah al-mansurah yang masuk kepada hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum shagirun. Hadis mutawatir datang dari 9 atau 8 sahabat. Maka hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Maka selesai dari Sufyan Ats-Tsauri, dan masih banyak ucapan tentang imam ini. Kalau kita bicarakan terus nanti sampai duhur pun kita tidak selesai. Lalu kapan kita sarapan? Maka kita cukupkan di sini. Kemudian meriwayatkan dari Aslam al-Minqari. Dia Abu Sa'id al-Minqari adalah nisbah kepada negeri di Kufah. Berarti 3 rawi di sini, Qabisah, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga al-Minqari, sama-sama. Idan indak ya Muhammad. Hada sanad musalsal biman. Sanad ini musalsal ataupun beruntun dari siapa? Asyamiyin. Suf, mabok. Al-Kufiyin. Al-Kufiyin. Udah minum obat? Asantum al-Kufiyin. Maka lihat di sini, anak kecil pun umur 10 tahun, maka dia mengetahui sanad-sanad yang ada ini dari Al-Kufiyun, ini dari mabok tadi Asyamiyun. Maka ini menunjukkan bahwa anak kecil jika terus-menerus mengasah dengan ilmu, maka dia akan menjadi faham. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di mana orang-orang yang belajar di sini terus-menerus tidak kenal lelah, cuman malas-malas tidak sholat malam. Berapa tadi kita pukul? Ada 7 orang. La ilaha illallah. Gimana agar kita bisa kalian sholat malam? Haruskah seperti zaman dulu kita memukul-mukul dinding kalian?
atau membawa pistol air. Ingat zaman doeloe disemprot pakai pistol air. Mau kita ulang? Ada pistol air, tanaman jengkol banyak di sini. Kita godok jengkol, nah airnya dimasukkan ke pistol air. Mau? Makanya cepat bangun. Adapun Aslam Al-Minqari, maka dia Al-Kufi, juga rawi yang thiqah. Dan dia di tabaqah yang ke-6. Di tabaqah dari tabi'in yang paling kecil. Maka telah ditautsik oleh Imam Ahmad, la adri min aina huwa wa huwa indana thiqah. Wa kada qala Ibnu Ma'in. Maka yang mensiqahkan Imam Ahmad dan yang mensiqahkan temannya juga Yahya Ibnu Ma'in, dan berkata Ya'qub Ibnu Sufyan thiqah, dan berkata An-Nasa'i yang mutasyaddid pun thiqah. Maka Aslam Al-Minqari adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza. Siapa dia? Anak dari sahabat. Karena sahabat di sini Abdurrahman Ibnu Abza. Maka Abdullah Al-Khuzai Al-Kufi dari Kufah juga. Maka dia adalah anak dari Abdurrahman Ibnu Abza dan mempunyai saudara namanya Sa'id. Jadi anaknya Abdurrahman Ibnu Abza yang meriwayatkan hadis ada Abdullah dan ada Sa'id. Sa'id thiqah dan Abdullah di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar makbul. Dan makna makbul adalah dhaif jika berkesendirian. Namun wallahu a'lam ucapan ini tidak begitu mengena. Yang rajih wallahu a'lam dia saduq hasanul hadis. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-5. Dan dalilnya seperti dikatakan kepada Imam Ahmad, Sa'id dan Abdullah apakah bersaudara dari anaknya Abdurrahman Ibnu Abi Abza? Qala na'am, kata Imam Ahmad, bahwa Sa'id dan Abdullah keduanya bersaudara. Fa ayyuhuma ahabbu ilaik, maka mana yang lebih baik dari keduanya? Qala kilahuma indi hasanul hadis. Ini nas dari Imam Ahmad bahwa dia hadisnya hasan. Adapun Al-Hafidz mengatakan makbul, maka dari mana? Makbul kebanyakan ucapan Imam Al-Hafidz kepada rawi yang jarang periwayatannya dan bisa jadi majhulul hal atau rawi yang hafalannya layinul hadis, hafalannya dhaif sedikit. Maksudnya jika berkesendirian tidak makbul. Jika datang riwayat yang lain makbul, berarti dhaif yang yasir, layinul hadis, maka bukanlah seperti itu. Imam Ahmad mengatakan kilahuma hasanul hadis indi. Keduanya hadisnya pas-pasan. Maka Imam Ahmad siapa? Jauh hidupnya di zaman Imam Al-Hafidz. Imam Ahmad hidup di zaman setelah Itba'ut Tabi'in sedikit, di tabaqah yang ke-10, gurunya Imam Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar hidup di zaman Ibnu Taimiyah 700-an Hijriah. Maka tentu Imam Ahmad didahulukan. Maka hadis ini oleh sebab itu berkata Syekh kami Mukbil, hada hadithun hasan. Apa sebabnya ya Abdurrahman? Kenapa Syekh kami Mukbil mengatakan hada hadithun hasan bukan hada hadithun sahih atau hada hadithun dhaif, dikarenakan ucapan Al-Hafidz dia itu makbul? Karena di sanadnya ada Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abza dan dia saduq hasanul hadis. Kemudian kita masuk kepada bapaknya, an abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Abdurrahman Ibnu Abza. Mahaluh sahabi shagir. Dia seorang sahabi. Loh, kan pembahasan kita Musnad Ubay Ibnu Ka'ab. Lah ini sahabatnya Abdurrahman Ibnu Abza. Iya. Kenapa emang? Kan di ujungnya an Ubay.
Berarti di sini boleh sahabat meriwayatkan dari sahabat, tentu. Dari sahabat ada yang umurnya kecil, tapi dia sahabat dan mengambil ilmu dari sahabat yang tua, senior. Maka di sini Abdurrahman ibnu Abza sahabi. Jika dia mengatakan dari Nabi itu sudah benar dan bersambung sanadnya. Namun di sini karena dia belajar dengan Ubay dan Ubay seorang sahabi yang lebih senior, maka sanadnya dia ke Nabi melewati Ubay. Dan ini tidak apa-apa, berarti tetap musnadnya musnad Ubay. Kalau dikatakan boleh tidak musnadnya Abdurrahman ibnu Abza, boleh. Dan nanti akan ada musnad Abdurrahman ibnu Abza, bukan Abdurrahman ibnu Sa'id Al-Bandunji. Maka Abdurrahman ibnu Abza seorang sahabi shagir. Dan Abdurrahman ibnu Abza mengingatkan kita kepada hadis Nabi. Hadis apa, ingat? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat Nafi' ibni Abdul Harith dia dijadikan gubernur di Makkah. Laqiya Umar bi Usfan. Kemudian dia bertemu dengan Umar Amirul Mukminin di Usfan. Dan Usfan negeri kecil, kabupaten yang berada di luar dari Makkah. Wa kana Umar yasta'miluhu. Dan dulu Umar menjadikan dia menjadi amir di Makkah. Jadi Umar dulu menjadikan Nafi' ibni Abdul Harith amir di Makkah. Faqala man istakmal ta'ala ahlil wadi. Maka dia ingin bertanya. Karena Makkah ini dipegang oleh Nafi' ibni Abdul Harith. Lalu ini Usfan, daerah di luar Makkah. Nah, siapa yang kamu jadikan menjadi bupati di kabupaten Usfan ini? Itu kalau kita bicara di sini. Jadi Makkah kota besar provinsi, namun Usfan kota kecil kabupaten. Nah, siapa yang kau jadikan amir di sini menjadi bupati? Dikatakan Ibnu Abza ya Amirul Mukminin. Ibnu Abza, yakni Abdurrahman Ibnu Abza rawi di sini dari sahabi yang kecil. Waman Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza itu? Maula min mawalina. Dia adalah bekas budak-budak kami. Maka kaget Umar. Fastahlafta alaihim maula, maka kamu menjadikan orang menjadi bupati. Dan bukan permasalahannya sekarang jadi bupati, jadi gubernur itu yang mana diambil bukan dari agama. Di zaman now diambil karena uang dan kekuasaan dari bapaknya dulu. Maka dia bisa menjadi bupati, dia bisa menjadi jabatan-jabatan yang lain di zaman now karena nepotisme dari orang tuanya yang dulu menjadi besar, dia pun bisa menjadi orang besar. Karena bapaknya besar, big boss, maka dia bisa menjadi bos karena bapaknya big boss misalnya. Dan itu di zaman now, bapaknya menjadi gubernur, maka anaknya jadi bupati. Bapaknya jadi presiden, anaknya jadi wakil presiden. Dan bapaknya demikian camat, anaknya menjadi kelurahan. Jadi Pak Wali kalau bahasa Padangnya. Dan begitulah keadaan mudah untuk mendapatkan jabatan. Namun di zaman dulu jabatan itu dilihat dari ketakwaan kepada Allah dan ilmu, sesuai ucapan Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Dan ini kekuasaan di zaman dulu. Orang yang berilmu dia akan berkuasa. Karena ucapan Allah, Allah mengangkat suatu kaum, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat suatu kaum yang mempunyai ilmu dari orang-orang yang beriman yang lainnya. Maka orang yang beriman sama, kita sama-sama bermukmin, beriman kepada Allah. Namun di sana ada yang lebih berilmu dari Al-Quran, dari sunnah, dari fikih,
dari manhaj, dari akidah, maka itu yang dijadikan pimpinan dari kita. Maka itulah di dalam Islam yang lebih berilmu lebih didahulukan memimpin. Bukan yang tidak menjadi ilmu dia malah dijadikan pemimpin misalnya. Tidak. Maka kaget Umar. Siapa Ibnu Abza? Maula dari Mawalina. Dia bekas budak-budak kami. Maka heran. Lah, bekas budak kok dijadikan amir? Namun yang menjadi poin di dalam permasalahan kepemimpinan di Islam bukan karena ikut partai dan partainya kebetulan pemimpin negeri dari situ partainya jadi tinggi atau dan sebagainya, bukan. Dilihat dari agama. Maka siapa kalau begitu Ibnu Abza? Disebutkanlah innahu qari'un li kitabillah. Disebutkan qari', maknanya ahli qiraah. Dia hafal Al-Quran dan hafal qiraat yang ada di zaman Nabi. Maka lihat permasalahan qiraat dari zaman dulu. Nabi memberikan riwayat sab'a ahruf. Maka dihafal oleh Ubay, dihafal oleh murid-murid yang biasa sanad kepada para qura itu, Umar, kemudian Mu'ad, kemudian Ibnu Abbas dan yang lainnya. Maka diambillah ilmu qiraah ini pun oleh Abdurrahman Ibnu Abza. Maka dipuji oleh Nafi' Ibni Abdul Harith. Dia dari maula kami, bekas budak-budak kami bebaskan. Namun menuntut ilmu menjadi ahli qiraah. Maksudnya ahli Al-Quran dengan berbagai qiraah yang ma'ruf. Maka dia qari'un li kitabillah. Wa innahu alimun bil faraid. Dan juga dia ilmu di bidang fikih. Maka halas, mempunyai ilmu, itu maknanya. Apa kata Umar? Amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa wada'a aw yada'u bihi akharin. Maka telah benar Nabi kita bahwa Allah mengangkat suatu kaum karena ilmunya, memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah menjatuhkan suatu kaum, maka dikarenakan bodohnya kepada ilmu. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan yang jelas. Barang siapa seperti kalian sekarang sabar menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, hadis, murajaah, apalagi sekarang yang kalian hafal Al-Quran dari berbagai qura dan juga hadis-hadis dengan sanad. Dan kalian mulai mengetahui sanad ini dhaif, sanad ini sahih, dan seterusnya. Dan terus menerus bertahun-tahun kalian menimba ilmu, maka kelak kalian akan memegang dunia ini. Kalian ingin jaya raya, kaya raya, peganglah ilmu. Ini sudah jelas, lihat. Bagaimana Abdurrahman Ibnu Abza bekas budak. Antum tahu perbudakan zaman dulu? Dia itu dijual di pasar. Bagaikan kucing anggora, bagaikan ayam jantan, bagaikan embek, maka dibeli, kemudian dipekerjakan dan seterusnya di rumah. Itulah budak. Maka bagaimana dari bekas budak ini bisa menjadi alim yang tadinya dia dijual di pasar dan bekerja di ladang dalam keadaan gratis, bagaikan hewan bekerja pagi di ladang, sore dikasih makan saja, tidak diberikan upah. Maka sibuk waktunya untuk pekerjaan, namun bisa menjadi imam, muhaddis, ahli qiraah. Maka ini suatu perkara yang agung. Dan dulu para a'imah dari bekas budak. Siapa? Nafi' Ibnu Umar. Bekas budaknya Ibnu Umar, Nafi', imam muhaddis di zamannya. Dan siapa? Ikrimah, bekas budak dari Ibnu Abbas, imam. Paling kuat periwayatan dari Ibnu Abbas dari tafsir dan banyak yang lainnya. Maka Allah mengangkat Abdurrahman Ibnu Abza karena ilmu, bukan karena jabatan dia dulu sebagai bekas budak. Maka bekas budak pun bisa menjadi alim jika dia belajar. Maka yang jadi poin ilmu.
Maka kesempatan kalian masih muda, sibukkan kalian dengan ilmu. Jangan disibukkan dengan yang lainnya, terus menuntut ilmu. Maka kami sangat menginginkan kepada kalian kelak menjadi para imam masjid dan da'i ilallah. Dan kami bekali juga dengan manhaj. Dari perkara kecil kalian sudah tahu Ihya Uturoth, sudah tahu Muhammad Surur, sudah tahu Roja, sudah tahu kelompok-kelompok yang lain dari As-Sufiyah, dari Jahmiyah, dari Qadariyah, Jabriyah, sehingga kalian kelak sudah menjadi dewasa, sudah tahu tentang manhaj, tahu bagaimana membawa diri, tahu pulang dari Yaman, butuh kepada modal membangun masjid, butuh kepada istri, mencari istri butuh modal. Terus langsung turun gunung, sedang sakti-saktinya mempunyai ilmu-ilmu, akhirnya karena butuh modal dan butuh masjid dan butuh kepada nikah, ditawari oleh orang-orang hizbiyah, Ihya Uturoth, yang bermodal tinggi dan banyak uang, akhirnya luluh manhajnya. Akhirnya ikut, matanya jadi merah, semerah kertas yang ada Soekarno-Hatta. Jadi tunduk manhajnya, Allahul Musta'an. Tidak begitu insya Allah. Maka inilah yang bisa kita berikan dari segi sanad. Maka kemudian meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka apa dikatakan oleh Ubay? Sekarang kita masuk kepada matan. Maka berkata Ubay, qala lin nabi, bahwa Nabi mengatakan kepadaku, unzilat alayya surah, umirtu an ukri'aka ha, bahwa diturunkan kepadaku surah, yakni surat dari Al-Quran, wahai Ubay. Dan aku diperintah oleh Allah agar membacakannya kepada kamu, mentasmiknya kepada kamu. Jadi lihat, Allah menurunkan Al-Quran dengan sab'a ahrufin tadi, dengan dialek Arab yang 7, yang berbeda-beda seperti tadi yang kita baca, qiraah Wars, dan Al-Fatihah kita baca qiraah siapa? Yakub dan siapa? Yusa dan siapa? Pada bengong. Kalian sholat dengan saya tidur apa? Allahul Musta'an. Kita membaca qiraah Wars dan juga qiraah Abu Ja'far. Maka di sini Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan berbagai lahjah Arab kepada Jibril, dan Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang paling mengetahui bagaimana umatnya. Di antara mereka tidak bisa membaca demikian, tidak bisa membaca demikian, tidak bisa membaca demikian. Maka di hadis disebutkan, berikan riwayat lagi, ataupun berikan qiraah lagi. Qiraah yang keberapa? Kedua. Tambahkan qiraah yang ketiga. Ada suatu kaum yang tidak bisa membaca qiraah ini. Maka turunnya Al-Quran dengan qiraat justru menunjukkan rahmatnya Nabi kepada umatnya. Lafaz-lafaz saja Nabi menginginkan umatnya bisa membaca. Maka ada yang mengatakan waduha. Tidak ada yang bisa mengatakan waduha. Beberapa kabilah. Apa bisanya waduhe? Ya sudah diturunkan waduhe. Seperti tadi. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada kabilah Arab tidak bisa membaca siratosod. Dibaca di riwayat Ruwais dari Yakub dengan sin. Sirato. Tidak sirato. Itu mending. Ada juga dari Arab tidak bisa membaca sod. Dijadikan ismam menjadi seperti zai. Bagaimana? Zirato. Maka tadi kita membaca qiraah Hamzah juga, atau kemarin. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Zirato. Jika dipaksakan, tidak bisa kabilah ini. Sirato. Zirato. Ya akhi, sirato.
ziroto. Terus seperti itu. Karena memang tidak mampu, maka Nabi dengan penuh rahmah kepada umatnya agar mereka membaca Al-Quran dengan mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana, maka telah dimudahkan Al-Quran itu. Maka Nabi memberikan qiraat-qiraat untuk tujuan dipermudah, sehingga tidak bisa membaca dengan lafaz-lafaz tertentu seperti fil ardi. Maka ada Arab yang tidak bisa menyebutkan fil ardi. Apa? Fil ard. Oh, kok gitu? Ya, itu lisannya mereka. Maka Nabi di saat menurunkan ayat-ayat yang fil ardi, fil ard, maka mereka tidak bisa menyebutkan fil ard. Bisanya fil ard, fil ard. Ya sudah, diturunkanlah Al-Quran dengan lafaz ini. Maka Nabi mengatakan, inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Maka inilah Al-Quran diturunkan kepada 7 dialek Arab. Sehingga terjadilah ilmu qiraah yang kita pelajari. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu yang agung, ilmu kalamullah. Dan ilmu ini jarang dipegang oleh ahli sunnah. Kepada mereka yang banyak memegang ilmu ini seperti Al-Azhariyun yang belajar di Al-Azhar karena memang ada kurikulum. Maka mereka orang-orang yang kebanyakan as-sufi ataupun ikhwani. Dan banyak sekali iklan-iklan di Facebook dan yang lainnya. Mereka diimpor oleh orang-orang as-sururiyah di Jakarta kebanyakan. Kemudian ditulis namanya Asy-Syaikh Fulan dari Al-Azhar. Mengajarkan kepada kalian 3 bulan qiraah Asim dan qiraah misalnya Nafi' dari Wars. Dan setiap pekan daurah ini membayar 1.200.000. Bagi pendaftar 10 pertama ditahfidz menjadi 600. Maka seperti itu keadaan sekarang. Mendatangkan, mengimpor dari dai-dai, dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya untuk mengajar di Jakarta 2 bulan, 3 bulan. Dan setiap pekan membayar sekian. Setiap pekan membayar demikian. Maka alhamdulillah kita di sini gratis. Dan yang menjadi poin adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan yang menjadi poin, siapa gurumu. Maka kalau dikatakan hanya ngajar qiraah, taib. Setiap hari bertemu dalam waktu 3 bulan. Dilihat gurunya halikul lihyah, jenggotnya dipotong. Maka jenggotnya runcing-runcing. Seperti kawat berduri. Iya. Kemudian di saat berdiri imam ini ternyata musbil. Dan manhajnya tidak kukuh. Manhajnya ikhwanil muslimin. Memandang semua kelompok itu benar. Maka alhamdulillah di sini kita ahli sunnah. Maka belajarlah wahai ahli sunnah kepada ahli sunnah. Karena kalian akan terbawa dengan keadaan dari selain qiraahnya. Dan ini waqi'. Seperti para salaf dulu. Berkata Ibnu Sirin apa? Fa inna hadal Qur'an au fa inna hadal ilma dinun fangduru ahadukum aman ta'khuduna dinakum. Bahwa ini ilmu agama adalah bagaikan agama. Tidak sembarangan kamu mengambil dari siapa guru. Harus dilihat gurunya. Maka di riwayat yang lain dia mengatakan, fa idza kana min ahli sunnah fakhuduh wa idza kana min ahli bid'ah fala ta'khuduh. Maka dikatakan sebelum zaman fitnah kita meriwayatkan hadis dari Nabi tanpa ditanya sanad. Kemudian setelah terjadi fitnah dari kelompok ahlul bid'ah, maka sebutkan sanadnya. Jika sanadnya dari ahli sunnah diambil, jika sanadnya bukan dari ahli sunnah jangan diambil. Tidak sembarangan belajar. Dan oleh sebab itu tidak sembarangan para bapak-bapak menyimpan anaknya. Kebetulan anaknya mau ngaji. Dan dia sibuk dengan pekerjaannya. Ya udahlah dipondokkan anak kita. Namun tidak tahu dipondokkan di mana. Yang tadinya dia mempunyai fitrah, sunnah fitrah. Sunnah itu fitrah. Kemudian dipondokkan dengan orang-orang sufi yang tadi ngalap barokah. Akhirnya taklid buta. Akhirnya bapaknya heran. Loh, pas ziarah. Anakku ternyata rebutan
air minum bekas Ustadz. Ana mau sisakan air minum mana ya? Nanti rebutan mau. Rebutan, kaget. Terus di saat imamnya datang untuk sholat dari pintu tertentu, maka disambut dengan diciumi tangan, diciumi lutut, diciumi sampai kepada tempat sholat. Dan setelah sholat pun jika kembali seperti itu. Dan kemudian diajari solawat-solawat yang dengan musik dan seterusnya. Maka fitrah yang tadinya dia sunnah tidak mengenal perkara-perkara ini jadi aneh. Diajari perkara-perkara taklid buta, perkara-perkara taklid sufiah kepada gurunya dan seterusnya. Allah musta'an. Maka hati-hati mencari guru. Begitupun yang mencari qiraah. Banyak kasus yang berbicara, menanyakan saya dan sebagainya. Tidak ada apa-apa kan anak saya belajar dengan orang-orang Al-Azhar yang manhajnya sufi atau ikhwanil muslimin karena qiraah saja. Dan ternyata setelah diberitahu bahwa dia hanya 3 bulan, ternyata dia dan anaknya sekarang bersama kelompok as-sufiyah. Karena terbawa dengan gurunya. Dia melihat gurunya yang ahli qiraah itu terpesona. Orang Mesir ini. Yang akhirnya dia pulang 3 bulan dan dia menjadi sufi. Allah musta'an. Maka belajar dengan ahli sunnah. Kembali kepada permasalahan Abdurrahman ibnu Abza. Maka dia adalah seorang sahabi dan meriwayatkan dari Ubay. Dan Ubay dikatakan oleh Nabi telah turun Al-Quran dan aku diperintah untuk mentasmi kepadamu wahai Ubay. Maka Ubay di sini mengatakan kultu sumitu laka, Allah menyebutkan aku untukmu. Ini suatu perkara yang besar. Allah yang menciptakan dia dan menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan alam semesta raya ini, menyebutku. Kalau disebut namanya oleh Presiden Prabowo misalnya, si Fulan, ya lumayanlah senang. Mayor Fulan misalnya, lumayan senang. Atau dari Fulan ibnu Fulan, lumayanlah jadi sedikit terkenal disebut di YouTube ataupun di televisi. Namun ini yang menyebut Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur alam raya. Maka dikatakan sumitulak, aku disebutkan oleh Allah agar engkau mentasmi kepada Ubay, aku Ubay. Qala na'am, kata Nabi, iya tentu. Maka bagaimana keadaan Ubay pada saat itu? Qultu li Ubay, berkata Nabi kepada Ubay, ya Abul Mundir. Ubay kunyahnya Abul Mundir. Farihta bidzalik, kamu senang dengan ini di mana Allah menyebutkan namamu? Qala wa ma yamna'uni. Ini istilah dari Arab, maknanya siapa yang melarang aku untuk tidak berbahagia, maknanya adalah tentu. Wa ma yamna'uni maksudnya tentu aku senang, siapa yang menahan dari kesenanganku ini? Maka apa jawab Nabi agar dia senang dan bahagia sesuai ucapan Allah di dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan keutamaan Allah yang diberikan kepada kaum muslimin seperti di sini, Ubay diberikan ilmu qiraah, ilmu Al-Quran dari rahmat Allah dan keutamaannya. Fabidzalika, maka untuk perkara ini falyafrahu, agar kalian berbangga-bangga dengannya, bersenang-senang dengan ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Maka di sini menjadi pendalilan di saat Nabi mengatakan, apakah kamu senang? Wa ma yamna'uni, maknanya bagaimana tidak ya Rasulullah? Allah menyebut namaku untuk mentasmi dari ucapan Allah kepada nabinya. Maka ditasmi kepada Ubay. Ubay pentasmi Nabi. Ubay yang tahu ini qiraah pertama, ini qiraah kedua, ini qiraah ketiga, seperti di hadis-hadis yang telah kita lalui. Maka fal yafrahu, maka kata Allah, bahagialah, senanglah dengan ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Maka inilah makna dari hadis
Dan tadi diriwayatkan dari Qabisah an Sufyan. Maka di sini Syekh kami menyebutkan sanad yang lain, hadatsana Muhammad bin Yusuf dari dari kitab Al-Bukhari fi khalqi af'alil ibad, hadatsana Sufyan an Aslam Al-Minqari an Abdullah ibni Abza an abihi an Ubay. Berarti madarul hadis kepada siapa? Madarul hadis siapa? Ayo jawab semuanya. Sufyan Ats-Tsauri. Maka Syekh menghukumi hadis ini hasan seperti kami sebutkan karena rawi yang pas-pasan tadi. Siapa? Abdullah, anaknya Abdurrahman. Maka kita tutup pelajaran kita mendulang fawaid dari hadis Ubay ini. Pertama, di dalam hadis ini faidahnya fadlu Ubay ibn Ka'ab. Maka keutamaan Ubay ibn Ka'ab. Telah antum hafal di dalam pelajaran Lamiyah Syekhul Islam, walikullihim fadlun syati'un. Bahwa para sahabat semuanya mempunyai keutamaan-keutamaan di sisi Allah. Namun Abu Bakar As-Siddiq minhum afdalu. Abu Bakar lebih afdal dari yang lainnya. Kesimpulannya, para sahabat mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri, di antaranya Ubay. Apa spesifikasi Ubay? Dia ahli Al-Quran, ahli Al-Qur'an. Mana dalilnya? Dia mentasmi' Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian dicatat dan didengar lagi. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian dicatat lagi. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Maka ini contoh bagaimana Ubay menulis dari qiraat, dari lafaz-lafaz yang berbeda, dan dia hafal. Mana dalilnya? Diriwayatkan Musnad Imam Ahmad, di saat diturunkan lafaz, maka Ubay bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ats-tsaniyah? Ya Rasulullah, ats-tsalitsah? Wahai Rasulullah, ini qiraah kedua, ini qiraah ketiga." Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? "Balligh li sahibik hadhihi ats-tsalitsah, hadhihi ar-rabi'ah, hadhihi al-khamisah." Katakan kepada sahibak, yakni Ubay, ini qiraah kelima, ini qiraah keempat, ini qiraah ketiga. Maka inilah keutamaan Ubay ibnu Ka'ab. Dia mengetahui apa yang Jibril turunkan kepada Nabi Muhammad dari sab'a ahruf, dari dialek-dialek, dan dia hafal. Maka sampailah sekarang kepada kita, ini qiraahnya Warsh an-Nafi', ini qiraahnya Hafs an Asim, ini qiraahnya Qalun an-Nafi', ini qiraahnya Ibnu Amir Asy-Syami, ini qiraahnya Abu Amr dari riwayat As-Susi, dan ini riwayat dari Ad-Duri, dan seterusnya. Dikarenakan ilmu Ubay ibnu Ka'ab. Maka inilah keutamaan Ubay ibnu Ka'ab, dan ini faidah yang bisa kita petik. Faidah yang kedua, al-asma wal kuna. Maka di sini disebutkan oleh Nabi, ya Abal Mundir. Nah, di sini perlu diketahui. Nabi tahu nama Ubay. Ubay ibnu Ka'ab. Lalu kenapa di sini dipanggil ya Abal Mundir? Maka ucapan Nabi kepada Ubay, ya Abal Mundir, bukan ini saja. Ingat hadis ayatul kursi apa tidak? Muttafaqun alaih. Disebutkan ma afdalul ayah indak ya Abal Mundir. Dikatakan ayatul kursi, dipukul dadanya oleh Nabi, ditepuk, bukan dipukul tapi ditepuk. Maknanya, berbahagialah engkau dengan ilmu yang ada padamu ya Abal Mundir. Di sini keutamaan dari al-kuna, dari nama. Maka di Arab itu ada susunan kunyah, kemudian nama, kemudian laqab. Seperti Abu Hudzaifah Sa'id al-Bandunji. Misalnya, Abu Hudzaifah itu kunyah, Sa'id namanya, Al-Bandunji laqabnya. Dari mana? Dari Bandung, misalnya. Itulah nama dan kunyah dan laqab. Fahim tuh? Nah, di sini Arab menjadikan nama
Ubay ibnu Ka'ab. Menjadikan kunyah Abul Mundir. Namun apa perbedaannya? Awas perhatikan. Arab jika memuji seseorang dipanggil dengan kunyah. Paham? Maka di sana di Arab misalnya, dan begitu pun Syekh kami Mukbil kepada para masyayikh mudanya. Di saat indi soal kabir, seperti sekarang kita menanyakan kepada kalian, apa makna demikian? Mahalu hadal hadis? Dijawab fulan dari masyayikh itu, demikian ya Syekh. Maka dia katakan, ahsanta ya Aba Sufyan, ahsanta ya Aba fulan wa Aba fulan. Maka indal Arab kunyah ada, nama ada, laqab ada. Untuk mengagungkan seseorang disebut kunyahnya. Terutama kita baru ketemu, sudah lama tidak bersua, maka bertemu dengan teman kita, kita katakan ahlan wa sahlan ya Aba fulan, padahal tahu namanya Said. Ahlan ya wa sahlan ya Aba Hudzaifah misalnya. Dan si fulan ini namanya Umar, kunyahnya Abu Hafsah. Wa anta ahlan wa sahlan ya Aba Hafsah. Dipanggil dengan kunyah itu lebih baik daripada nama. Maka di Arab pengagungan dari seseorang dengan disebutkan kunyahnya. Maka inilah dari faidah. Nabi di saat mencintai Ubay, dikarenakan Allah memerintahkan untuk mentasmi Quran kepada Ubay, maka wahai Ubay, aku diturunkan Al-Quran dan disuruh oleh Allah untuk mentasmi'nya kepada kamu. Sumitulaka, disebutkan namamu untukmu ya Rasulullah. Naam. Hal tafrah ya Abal Mundir. Nah, di sini mengagungkan. Bukan hal tafrah ya Ubay. Maka di sini sama. Dipanggil namanya, dipanggil kunyahnya. Namun indal Arab, di saat dipanggil kunyahnya, disebutkan hal tafrahu bidalik ya Abal Mundir. Menunjukkan ini adalah pengagungan Nabi kepada sahabatnya. Fahim? Maka ini faidah dari kunyah dan nama. Dan yang ketiga, adab Rasulullah ma'as sahabah. Adabnya Nabi kepada para sahabatnya. Lihat, Nabi sangat mengagungkan Ubay. Tidak meskipun dia itu terus sahabatnya mengikuti terus, kemudian Nabi menghinakannya, kemudian Nabi memikirkan, oh orang ini butuh kepadaku. Maka tidak, Nabi mengagungkannya. Disebutkan dengan kunyah ya Abal Mundir, diberikan hak kebaikan dengan disebutkan kunyah. Maka bagi orang Arab sendiri, dengan disebut nama dan disebut kunyah itu lebih tinggi. Maka dia lebih senang di saat disebutkan, apakah membahagiakan kamu ya Abal Mundir? Kita ganti, apakah membahagiakan kamu ya Ubay? Sama maknanya. Atau tidak? Beda. Bagi Arab, ya Abal Mundir itu pengagungan Nabi kepada dirinya. Fahim tum? Maka inilah dari keutamaan yang kedua, ketiga. Dan yang keempat, sifat Ar-Rahman atau Ar-Rahmah. Maka di dalam pendalilan mana ayat tadi yang disebutkan, di mana Allah menyebutkan di dalam hadis ini ayat fabidzalika falyafrahu. Maka yang demikian itu agar kamu itu senang. Di mana disebutkan bifadlihi wa rahmatihi. Fabidzalika falyafrahu, agar kalian itu bahagia dan senang dengan bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka sifat rahmah di sini jelas ada pada Allah Jalla wa Ala. Maka kita katakan dari ayat di surat Yunus ini menjadi pendalilan tentang sifat rahmah. Dan kelompok al-mubtadi'ah tidak menetapkan sifat-sifat seperti ini. Adapun ahlu sunnah dari ayat surat Yunus menetapkan sifat. Maka sifat rahmah sifat yang thabitah dari Al-Quran dan sunnah. Mana pendalilan dari Al-Quran? Di antaranya ayat ini. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka di ayat ini disebutkan
wa bi rahmatihi. Dan begitupun pendalilannya di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Fatihah, di mana Allah menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim mustaq dari sifatnya Ar-Rahmah. Maka Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dua nama untuk Allah diambil dari sifat yang memiliki rahmah, maka namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itulah dari nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah diambil dari sifatnya. Dan juga mana pendalilan yang lain di Al-Quran? Di dalam surat Al-Baqarah juga. Ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Yarjuna rahmatullah. Mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Maka rahmat itu adalah sifat untuk Allah. Ini pendalilan di Al-Quran. Lalu pendalilan di hadis ada. Kita katakan ada. Mana? Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda, lama khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu alal ars inna rahmati taglibu ghadabi. Inna rahmati taglibu ghadabi. Maka di dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih, kalian sudah hafal karena sudah lewat di kitab Tauhid juga dari Sahih Al-Bukhari, bahwa Allah mengatakan kepada qalam, catat semua yang akan terjadi dan telah terjadi. Tentunya belum terjadi pada saat itu, dan sekarang sebagian sudah terjadi karena berjalan waktu. Kesimpulannya dicatat oleh Al-Qalam, kemudian disimpan di sisi Allah dari kitab yang sudah menjadi qada dan qadarnya. Kemudian apa? Inna rahmati sabaqat atau taglibu ghadabi. Bahwa Allah mempunyai dua sifat. Sifat rahmah dan sifat murka. Namun sifat rahmatku, sifat sayangku kepada para hamba itu lebih mendahului dari sifat marahku. Maka ini dari keutamaan juga dari hadis ini. Apa fawaid dari hadis ini yang bisa kita berikan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Indah ya Yusa, sebutkan empatnya. Yusa tidak bisa. Allah musta'an. Tidur terus itu Yusa. Ngantuk terus kau. Ketawa. Tidak bisa menjawab tapi memberikan senyuman kepada kita, senyuman yang membuat kita bahagia. Ya sudah, tidak jadi dipukul. Ayo yang lain. Indak ya Naga Bonar. Mana si Naga Bonar? Orang Medan. Si Ucok. Mana Rais? Keutamaan Ubay bin Ka'ab. Pertama sebut. Pertama, keutamaan Ubay bin Ka'ab. Kedua. Kedua, keutamaan